Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat pagi guru-guru hebat sekalian. Selamat datang saya ucapkan di kelas virtual saya pada hari ini. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, marilah saya memperkenalkan terlebih dahulu. Siapa sih saya sebenarnya? Oke. Oke, baiklah, saya akan perkenalkan siapa saya. Ini adalah gambar saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Yunus. Ya, biasanya di sekolah dipanggil Bapak Yuna, dan saya adalah seorang guru civic education atau civic di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Banjar, khususnya di SMP Negeri Karimun. Saya mengajar mata pelajaran teknik mesin dan informatika. Saya adalah seorang seniman atau seniman, terus hobi saya itu adalah olahraga dan musik. Nah, mungkin untuk perkenalan yang jauh nanti akan saya perkenalkan di video selanjutnya ya. Karena sudah belajar beberapa pada hari ini. Nah, ada yang menarik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita cek kecerdasan dulu ya, apakah kalian konsentrasi atau tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan Bapak Juna ya. Oke. Oke, cek kecerdasan ya. Yang pertama, silakan catat jawaban kalian. Ingat ya, dicatat bukan diingat ya. Terus, dan jangan sampai lupa jawabannya. Tidak boleh lupa, oke? Terus, ingat, sekali lagi, dicatat. Apa yang dicatat? Jawabannya dong ya, bukan pertanyaannya. Pasti kalian tidak sabar lagi menunggu pertanyaannya ya. Betul tidak? Nah, jadi kalau kita mau belajar PPKN, maka kita harus belajar dulu apa itu sabar. Jadi sabar sedikit ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu tuliskan warna-warna apa saja yang kalian lihat tadi. Nah, yang kalian lihat tadi apa? Yang kalian tadi slide-nya tadi, pertanyaannya itu. Jadi, warna apa saja tuh yang kalian lihat tadi? Oke, Bapak kasih waktu 10 detik dari sekarang untuk menulis warna apa saja yang kalian lihat pada slide-slide yang berikutnya atau slide-slide yang sebelumnya. Maksud Bapak begitu. Oke, silakan 10 detik dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke. Warna apa yang kalian pertama kali lihat? Tuh, yaitu warna kuning. Terus yang kedua, warna hitam. Terus yang ketiga, warna putih. Terus yang keempat, warna coklat. Pinter. Terus yang kelima, warna warna biru. Terus yang keenam apa? Yaitu warna merah. Oke. Nah, terus tadi kan kita sudah perkenalan nih. Mungkin kalian lupa lagi nih, siapa sih saya? Nah, saya biasanya dipanggil adalah Bapak Juna. Ajaran sekarang di SMP Negeri 7 Karangintan. Ya, mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya adalah PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Pak Juna, kenapa saya harus cek konsentrasi dulu sebelum pembelajaran? Ya penting, karena kalau pengen belajar, ya kita harus konsentrasi dulu. Nggak boleh kita ya istilahnya memikirkan hal-hal yang tidak penting begitu. Jadi harus konsentrasi dulu ya. Jadi nggak boleh nggak konsentrasi ya. Terus, nah pada pertemuan pertama hari ini, nah Bapak akan menjelaskan atau kita akan belajar mengenai norma dan keadilan. Nah, norma dan keadilan ini ada pada bab 2. Bab 2 kelas 7. Tingkatannya apa? Ya tingkatannya SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, dengan siapa hari ini belajar? Yaitu dengan Bapak Juna atau saya sendiri ya. Nah, pasti kalian pernah mendengar istilah atau peribahasa seperti ini. Di mana bumi dipijak, terus apa?
di sana langit dijunjung. Nah, kalau kita berbicara mengenai di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, artinya apa? Nah, peribahasa ini sering diajarkan atau sering dikasih tahu atau diberitahukan sama orang tua kita dulu. Waktu kapan? Ya waktu misalnya kita pengen pergi ke suatu tempat, terus pengen liburan kemana, kayak gitu. Jadi sering selalu disampaikan peribahasa ini, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung ya. Nah, oke. Jadi kenapa sih harus ada peribahasa seperti ini? Nah, kalau berbicara mengenai peribahasa seperti ini, maka kita akan berbicara yang namanya pergaulan manusia. Kita nggak bisa hilang namanya, nggak bisa kita diam di satu tempat, nggak bergaul dengan siapapun juga nggak bisa. Contohnya kita berteman, beli sesuatu gitu ya. Oke. Nah, topik kita hari ini atau pembicaraan kita atau pembelajaran kita hari ini yaitu macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pak Juna, kok ada hubungannya ya yang peribahasa ini tadi, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, dengan topik kita hari ini? Ya ada. Ya kenapa? Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus mengetahui norma-norma apa saja yang ada di masyarakat tersebut. Jadi kita nggak bisa sembarangan nih. Misalnya kita berangkat ke suatu wilayah, terus kita nggak tahu tuh tata adat atau istiadat di sana bagaimana begitu. Jadi kita harus belajar ini dulu ya, anak-anak ya. Jadi, nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan macam-macam norma. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma. Contohnya nanti akan Bapak kasih contohnya nih pembelajaran kali ini. Jadi jangan di skip pokoknya videonya karena nanti akan menarik kok. Ya, oke ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Satu menjelaskan, terus menunjukkan perilaku. Kenapa harus menjelaskan terdahulu, lebih dahulu daripada menunjukkan perilaku? Ya kita harus tahu dulu dong, apa sih itu norma? Terus apa aja sih macam-macam norma tersebut? Nah, baru kita bisa memberikan istilah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Oke, kita masuk pembelajarannya. Nah, nah ada gambar siapa nih? Nah, oke, gambar apa yang kalian lihat? Apa gambar apa yang kamu lihat? 3, 2, 1. Oke. Wajah gelandangan. Wajah Bapak bukan gelandangan kan ya? Karena wajah Bapak cerah hari ini ya. Oke, lanjut ya. Terus gambar apa ini? 3, 2, 1. Oh, seorang anak pemulung. Terus ada nggak yang pernah melihat peristiwa seperti ini? Biasanya peristiwa ini ada di kota-kota besar. Contohnya Jakarta, mungkin terus Surabaya, terus Bandung mungkin ya. Mungkin juga di daerah kita, di mana? Kabupaten Banjar mungkin misalnya. Atau Banjarmasin atau Banjarbaru. Ada nggak yang pernah lihat peristiwa seperti ini? Atau kejadian seperti ini? Ada nggak kira-kira? Kalau ada nanti boleh komen di bawah ya. Oke, terus. Nah, kira-kira, bukan kira-kira ya. Coba deh kita lihat sendiri deh. Apa sih perasaan, apa yang kita rasakan begitu saat melihat gambar seperti ini? Apa sih kira-kira teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian? Apa sih perasaan yang kita rasakan setelah melihat gambar seperti ini dari beberapa gambar tadi? Apa sih? Nah, ya perasaan kita itu ya sedih kan ya. Nah, terus coba lihat bapak-bapak ini. Jika ada di pikiranmu, kamu ingin melakukan hal yang sama atau serupa dengan yang dilakukan bapak ini, maka bersyukurlah. Pak Juna, kenapa sih kita harus bersyukur dengan semua peristiwa atau gambar yang ditampilkan tadi? Ya jawabannya satu, kita harus bersyukur karena di hati kita
Nah, karena di hati kita masih ada yang namanya hati nurani. Tuh. Kenapa hati nurani itu penting? Nah, karena hati nurani itu berhubungan dengan yang namanya norma. Apa sih itu norma? Nah, norma, jadi kita lihat nih. Nah, coba lihat. Seorang filsafat bangsa Yunani atau Aristoteles, menurut dia begini di dalam bukunya yang berjudul Politics, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya apa? Ya manusia selalu hidup berkelompok dalam satu masyarakat. Nah, kalau dalam satu masyarakat hidup berkelompok, maka itu erat-erat, sangat erat kaitannya dengan yang namanya norma. Nah, jadi kita lihat nih pengertian norma dulu. Norma. Nah, norma adalah kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat untuk menjalin kehidupan secara bersama-sama. Jadi pengertian norma itu sangat sederhana. Norma itu adalah aturan, terus pedoman, kaidah di dalam satu masyarakat supaya nanti kita bisa hidup secara bersama-sama sesuai dengan aturan yang telah ada atau kaidah yang telah ada. Nah, mungkin begitu. Silahkan boleh dicatat deh kalau pengen mau dicatat. Nah, kita next ya. Nah, Pak Juna, ada berapa jenis norma sih yang ada di dalam kehidupan ini? Nah, norma itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah norma kesusilaan, yang kedua itu adalah norma agama, yang ketiga itu norma kesopanan, maaf, yang ketiga itu adalah norma agama, yang keempat itu adalah norma hukum. Oke, repeat after me ya. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan keempat adalah norma hukum. 4 norma yang ada di dalam kehidupan. Oke ya, jangan sampai lupa ya. Nah, terus kalau kita berbicara norma, maka juga kita berbicara yang namanya aturan. Kalau kita berbicara aturan, maka kita juga berbicara namanya pergaulan hidup manusia. Nah, pergaulan hidup manusia kita sekarang berada di mana ya? Sekarang berada di negara Republik Indonesia. Jadi, kita harus mengikuti norma-norma yang ada di negara Republik Indonesia, begitu ya. Nah, oke, pembahasannya. Ini adalah norma kesusilaan. Juna, apa sih norma kesusilaan? Nah, norma kesusilaan, silahkan kalian boleh baca yang tanda merah saja dan garis bawahnya. Jadi norma kesusilaan itu adalah yang berhubungan dengan bisikan kalbu. Apa itu bisikan kalbu? Hati nurani manusia. Apa hati nurani manusia? Hati yang paling kecil di dalam manusia, yang hatinya itu tidak pernah berbohong. Artinya tidak pernah berbohong. Hati nurani itu tidak akan pernah berbohong. Dan hati nurani manusia itu selalu murni. Nah, mengapa begitu? Jadi, nanti kalau misalnya kita melanggar norma kesusilaan, maka yang kita rasakan itu apa nanti? Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Sekarang mereka itu melakukan yang namanya ujian. Terus ada satu orang yang coba melihat jawaban dari temannya. Apa nama istilahnya itu? Apa biasanya disebutnya? Bro-bro lupa deh. Nah, mencontek atau melihat jawaban teman atau menggunakan berbagai macam cara lah. Yang penting perbuatan itu adalah perbuatan yang curang. Nah, ini contohnya nih. Contoh norma kesusilaan yaitu siswa mencontek ketika ulangan. Nah, dan mencontek itu adalah perbuatan yang salah. Jadi, kalau perbuatan yang salah, itu sanksinya kemana? Yaitu rasanya muncul penyesalan.
Kenapa begitu? Karena dia melanggar yang namanya norma kesusilaan atau norma yang ada di hati mereka atau hati kita lah begitu. Jadi tidak boleh. Jadi norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Jikalau kita melanggar norma kesusilaan, maka nanti akan muncul yang namanya rasa penyesalan begitu. Terus, nah coba lihat gambar ini. Mungkin di daerah kita masih ada ya, ada sawah, terus ada pegunungan, terus nah kita hari ini berbicara mengenai juga norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan? Nah, norma kesopanan itu adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita dengan tetangga, terus kita dengan teman sebaya atau teman bergaul, teman bermain begitu. Nah, norma kesopanan ini sumbernya itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dalam kehidupan ya, di dalam kehidupan kelompoknya. Contohnya misalnya di satu desa ada orang gotong royong, ya kita harus ikut gotong royong karena itu bagian dari yang namanya norma kesopanan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Nah, norma kesopanan itu terbentuk atas kesepakatan bersama dalam masyarakat. Pak Juna, saya kan orang pindahan. Saya kan orang pindahan dari kota nih ke desa. Gimana Pak Juna? Ya kamu harus ikut norma kesopanan yang ada di desa tersebut. Jadi kamu nggak boleh bawa norma kesopanan dari kota ke desa. Nggak boleh. Jadi karena kamu tinggalnya di satu desa tersebut atau satu kelompok tersebut. Makanya kamu harus ikut dan secara sadar dan secara mau sepakat untuk bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tinggalmu begitu. Nah, ini adalah contoh norma kesopanan. Berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Contohnya seperti apa Pak Juna? Seperti ini. Contohnya, ya permisinya bagaimana? Ada caranya menunduk, ada bilang permisi Om, permisi Tante, permisi Bapak, permisi Ibu. Dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan timur. Artinya apa? Ini adalah kebiasaan yang sudah diturunkan turun-temurun di masyarakat kita. Apalagi khususnya masyarakat Kabupaten Banjar Martapura ya. Misalnya lewat di depan tuan guru atau lewat di depan guru ya kita harus hormat. Artinya harus menundukkan badan begitu ya. Terus, nah apa yang seharusnya dilakukan laki-laki berkacamata tersebut? Ya seharusnya dia mempersilahkan dong. Ada pria yang lagi sakit kakinya, ada ibu yang sedang hamil besar. Seharusnya dia jangan main HP aja, tapi harus mempersilahkan, silakan Bapak, silakan Ibu untuk bisa duduk, gitu, membantu lah istilahnya. Nah, terus seperti ini juga, ada nggak yang masih mau berangkat ke sekolah, masih salim sama orang tuanya? Atau misalnya bukan salim itu bukan hanya waktu lebaran, tapi kalau misalnya ada kesempatan ya kita tetap salim dengan orang tua begitu. Dan ini biasanya budaya yang sangat kental di daerah pedesaan. Jadi untuk perkotaan masih ada, tapi tidak terlalu lagi, tidak terlalu sering mungkin ya. Nah, terus sanksi dari norma kesopanan apa Pak Juna? Nah, sanksinya itu adalah pengucilan dan tidak disenangi oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya kita melanggar norma kesopanan, maka kita akan mendapatkan pengucilan. Dari siapa? Ya dari masyarakat. Karena norma kesopanan itu lahir dan bersumber dari masyarakat atas kebiasaan-kebiasaan ya. Terus nah, norma kesopanan ini adalah sumbernya sanksinya itu berasal dari orang, dari luar diri kita sendiri. Beda halnya dengan norma kesusilaan tadi. Kalau norma kesusilaan itu berasalnya sanksinya dari hati nurani kita. Muncul rasa penyesalan, kenapa aku melakukan seperti itu, begitu ya. Nah, coba lihat apa yang mereka lakukan. Nah, kalau melihat apa yang mereka lakukan, pasti kita tahu jawabannya. Mungkin mereka tadarusan atau mengaji ya, atau belajar mengaji.
kalau bicara mengenai mengaji, maka kita akan bicara mengenai norma agama. Nah, apa sih norma agama? Nah, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Atau sumbernya dari norma agama itu adalah Tuhan sendiri. Nah, terus norma agama juga disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia, begitu. Semacam ya. Kalau kita berbicara mengenai norma agama, maka kita juga harus berbicara mengenai agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, kalau agama-agama yang ada di Indonesia kan mungkin ada yang banyak, ada yang ini, ada itu, ada ini, itu, dan sebagainya. Enggak lah. Jadi kalau bicara mengenai agama-agama yang ada di Indonesia, maka kita juga berbicara mengenai agama-agama yang diakui oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Ada berapa agama? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berapa? Ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ini gambarnya ini adalah gambar-gambar tempat ibadah. Nah, dari agama-agama yang di samping itu ada 6 ya, jangan lupa ya. Tapi jangan jawabannya 5, ya harus 6 jawabannya, nggak boleh 5 ya. Terus, nah contoh norma agama seperti apa? Nih kan ada gambarnya nih, Bapak ambil salah satu agama saja ya. Yaitu agama Islam nih, gambar agama Islam di mana nih? Di Kota Mekah dong. Nah, terus contohnya seperti apa Kak Juna? Contohnya itu melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada suara azan ya kita harus sholat gitu. Jangan berangkat ke gereja ya, bukan ya. Bukan agama kita ya. Jadi harus sesuai dengan agamanya masing-masing dan juga harus menghargai agama-agama orang lain gitu. Tidak boleh merasa bahwa agamanya itu adalah yang paling baik. Tidak boleh begitu. Jadi agama itu kembali kepada diri kita dengan Tuhan yang Maha Esa, ya. Terus kalau seandainya ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma agama, apa yang dia dapatkan? Ya, kalau norma agama berasal dari Tuhan, ya sanksinya itu adalah perbuatan dosa. Jadi kita dapat dosa begitu. Terus juga sanksinya juga dari Tuhan langsung. Sanksinya seperti apa Pak Juna? Misalnya di agama Islam ya. Di agama Islam kan ya kalau misalnya kita melakukan dosa, diberi Allah ajab, terus nanti kita bisa dimasukkan ke dalam neraka. Kan begitu sederhana kan? Nah, jadi jangan melakukan perbuatan dosa ya, ingat ya. Nah, terus coba lihat gambar ini. Gambar apakah ini? Nah, di situ ada yang palu, ada buku tebal, ada namanya timbangan ya. Ini adalah gambar simbol dari hukum. Kalau kita bicara hukum, maka juga kita bicara mengenai yang namanya norma hukum pinter. Nah, norma hukum itu apa sih, Pak Juna? Nah, jadi norma hukum itu adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Nah, nanti kita akan belajar tuh apa aja badan-badan resmi negara yang membuat hukum. Nah, tapi nanti ya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya satu, memaksa dan berisi perintah serta larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Pak Juna, kategori masyarakat itu siapa aja sih? Pejabat, tukang beca, tukang sapu, guru pun masyarakat. Pokoknya yang diakui oleh negara, begitu ya. Next ya. Nah, negara Indonesia merupakan negara hukum atau yang melaksanakan norma hukum terdapat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana negara Indonesia adalah negara hukum, artinya negara Indonesia menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Terus, nah tujuan dari norma hukum itu adalah untuk menjamin adanya ketertiban dalam kehidupan bernegara. Contohnya waktu misalnya kita naik motor, kita misalnya melihat lampu merah, apa posisi kita? Terus, berhenti, atau melambat?
Kalau lampu merah nih, ya berarti kita harus berhenti dong. Karena untuk stop, misalnya di persimpangan kan, di perempatan tuh. Ada lampu merah, ya berhenti. Jadi kita menaati namanya norma hukum. Itu. Kalau misalnya kita melanggar norma hukum, nanti kita dapat sanksi dong dari Pak Polisi. Misalnya kena tilang, tindakan langsung, gitu ya. Nah, oke. Untuk pelajaran hari ini mungkin itu saja dari Bapak Juna. Jadi kita refleksi ya. Nah, Bapak silakan kalian catat jawaban kalian dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. 2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam norma. 3. Berikan contoh penerapan macam-macam norma tersebut. Tadi sudah Bapak kasih beberapa contoh ya, jadi kalian boleh ambil lagi deh contohnya dari Bapak tadi, boleh kok kayak gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan coba diskusi mengenai 3 pertanyaan refleksi ini begitu ya. Oke. Nah, coba lihat gambar ini. SMP Negeri 6. Ada kebanjiran. Wow, ada banjir lagi. Pertanyaannya begini. Siapa sih yang harus menjaga lingkungan? Siapa coba? Nah, jawabannya karena lingkungan itu berada di tangan kita. Nah, siapa kita? Ya kita manusia. Jadi siapa sih yang menjaga lingkungan? Jawabannya kita manusia begitu. Nah, terus caranya Pak Juna? Caranya seperti ini. Nah, 1. Berikanlah hadiah kepada lingkungan dengan menjaga kebersihan, terus jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah bukan warisan anak cucu kita, begitu ya. Terus siapa saja nih yang bisa menjaga lingkungan? Nah, jawabannya adalah saya, terus kamu, terus kita semua. Jadi, siapa yang mampu menjaga lingkungan? Jawabannya adalah saya, kamu, dan kita semua ya. Harapannya nanti mudah-mudahan lingkungan kita tetap bersih, asri, sehat, sejuk, damai, begitu ya. Nah, mungkin ini saja dari Bapak Juna. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Kalau misalnya ada salah perkataan dan perbuatan, Bapak mohon maaf. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas mengenai penerapan norma-norma yang harus kita lakukan di dalam lingkungan diri sendiri, keluarga, terus masyarakat, bangsa, dan negara ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, nanti kita akan ketemu lagi mengenai norma. Terima kasih banyak. Saya ucapkan tetap jaga lingkungan. Saya, kamu, dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.